Salah satu unsur negara paling penting adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi sebuah negara untuk mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri. Hal ini berarti negara memiliki hak untuk membuat hukumnya sendiri dan juga menjalankan kebijakan sesuai hukum tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara Indonesia, sebuah negara kesatuan, untuk memiliki hierarki hukum, struktur hukum yang terorganisir. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi, sebelum itu, ada banyak yang melatar belakangi hukum di Indonesia. Dalam pemerintah, ada yang disebut sebagai trias politika, sebuah konsep politik yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang. Yang pertama, cabang eksekutif, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum dan menjalani pemerintah sehari-hari. Cabang ini dipimpin oleh presiden, wakil presiden, serta para menterinya. Selanjutnya adalah cabang legislatif, yang bertugas untuk membuat hukum. Di Indonesia, cabang legislatif ini diwakili oleh MPR yang diisi oleh DPR dan DPD, serta DPRD. Selanjutnya adalah cabang yudikatif, yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. Di Indonesia, badan cabang yudikatif ini diwakili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan utama dari trias politika ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dalam negara. Maka penting bagi setiap cabangnya untuk menjalani fungsi dan tanggung jawabnya sendiri. Pada masa Orde Baru, dominasi badan eksekutif sangat dominan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, presiden atau badan eksekutif memiliki peran sentral, sedangkan partisipasi masyarakat serta lembaga DPR atau lembaga legislatif lainnya memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang relatif terbatas. Hal ini menyebabkan banyak peraturan perundang-undangan yang hanya mencerminkan kebijakan pemerintah, tetapi tidak mendapatkan input atau masukan dari partisipasi masyarakat maupun lembaga legislatif. Selain itu, sentralisasi hukum perundang-undangan masih sangat terasa, di mana peraturan undang-undangan hanya dibuat dalam level nasional, tidak daerah. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih relatif terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibuat agar pembentukan peraturan dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dibuat untuk meningkatkan kejelasan sehingga tidak ada ketidakpastian dalam hukum. Dalam hierarki yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap peraturan wilayah memiliki tingkatnya berdasarkan pada asas hierarki norma hukum. Hal ini berarti aturan dengan tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Menurut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuklah sebuah hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatnya. Yang pertama dan paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering disingkat sebagai UUD 1945. Ini merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan memiliki kedudukan tertinggi. Selanjutnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. TAP MPR adalah putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR. Selanjutnya adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat sebagai Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal yang penting atau memaksa.
Selanjutnya adalah PP atau Peraturan Pemerintah. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya adalah Perpres atau Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan kewenangan Presiden. Selanjutnya adalah Perda atau Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hierarki ini menunjukkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi akan berlaku. Untuk kesimpulan, dari yang apa yang kita sudah pelajari, kita mengenal bahwa pentingnya perpisahan antara badan eksekutif serta badan legislatif, sehingga pembentukan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan representasi masyarakat, serta pembentukan perundang-undangan tidak hanya dibuat secara nasional, tapi secara daerah. Selain itu, kita belajar bahwa pentingnya pembentukan hierarki perundang-undangan agar perundang-undangan dapat dilaksanakan dan dapat dibuat secara terstruktur dan dibuat agar mudahnya warga negara Indonesia untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Selanjutnya, mari kita melihat beberapa cuplikan interview kemarin. Oke, selamat pagi kepada seluruh penonton. Perkenalkan saya Kirja Surjata dengan Sosial dengan Bonaventura Adriano Pranadi dan Christopher Bertutor bersama dengan saya Arfi Bambani Amri, staf khusus Ketua MPR, juga anggota Partai Nasdem. terima kasih Pak. Jadi kurang lebih di wawancara kita ini tidak akan terlalu lama, kita akan kurang lebih membahas perspektif Bapak mengenai nasionalisme, patriotisme, dan juga masa depan Indonesia, terutama kita sebagai pelajar gitu kan harus tentu mengetahui gitu bagaimana kita dapat memajukan Indonesia. Pertama, sekarang kan masih dikenalkan banyak sekali sosmed media gitu ya yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, terutama juga generasi muda sekarang. Dan bisa dilihat sekarang gitu ya, mungkin banyak anak muda itu yang merasa kurang nasionalis dan merasa kurang patriotisme terhadap negara Indonesia. Menurut Bapak, apa yang kita sebagai pelajar bisa lakukan untuk meningkatkan patriotisme dan nasionalisme di Indonesia? Kalau kita lihat faktor yang membentuk nasionalisme itu pada dasarnya adalah persamaan identitas budaya, identitas etnis, identitas bahasa, identitas sejarah, persamaan nasib sejarah misalnya. Nah, jadi kalau kita mau memupuk semangat nasionalisme atau patriotisme, persamaan itu yang harus kita bangun. Jadi misalnya penggunaan bahasa Indonesia menggunakan ciri khas bangsa, yaitu adalah cara ini kalau saya melihat ya. Nah, nasionalisme ini kan bentukan manusia, jadi dia tidak abadi.
dia dibuat oleh manusia, konstruksikan oleh manusia secara bersama-sama, secara kolektif. Terjadilah sebuah nasionalisme. Dan nasionalisme Indonesia itu sebagiannya itu adalah dikonstruksikan, didesain oleh para pendiri bangsa, oleh para founding parents kita, didesain. Jadi misalnya bahasa Indonesia itu didesain, kemudian juga didesain dasar negara, misalnya itu dibikin sumber daya. Nah, memang ada yang tidak didesain, tapi didesain oleh orang lain, yaitu sama-sama kejadian di Belanda. Dan kita produk kolonial, dan itu bersatu kita memiliki rasa senasib sebagai bangsa, sebagai sebuah nation. Sebelumnya kita nggak punya perasaan senasib itu, karena beda-beda nih nasibnya antara orang Minang, orang Jawa, orang Batak, itu beda nasibnya dulu sebelum ada kolonialisme. Belum lagi nanti ada orang Tionghoa yang datang ke Indonesia, merantau ke Indonesia, juga tentu merasa berbeda. Bahkan ada sejarah Republik pertama yang ada di Nusantara ini sebelum ada Indonesia ini justru didirikan oleh orang Tionghoa di Kalimantan. Ada Republik Langfang. Jadi sebuah itu Republik sebuah bangsa juga kan dibikin di Kalimantan. Nah, histori itu dulu nggak ada, dan tapi karena kita sama-sama berjalan, oh ya kita sepakat kita harus jadi satu bangsa. Itu Indonesia ya begitu ya sejarah. Nah, artinya juga kalau anak-anak muda ingin dipupuk nasionalismenya, pengetahuan sejarah itu harus mereka dapatkan juga, bahwa kita menjadi sebuah bangsa karena faktor persamaan nasib dijajah Belanda, persamaan nasib tindas, itu yang harus kita sampaikan ke generasi muda. Jadi kebangsaan kita, nasionalisme kita hari ini bukan sebuah nasionalisme yang datang wahyu dari Tuhan, apa namanya, istilahnya given, tapi sebuah hal yang dikonstruksikan, dan itu tugas kita semua, konstruksikan sejarah sebagai sebuah bangsa. Jadi untuk kesimpulan berarti nasionalisme itu sebenarnya terlahir karena manusia yang saling bersama. Jadi penting bagi kita bagaimana kita dapat meningkatkan nasionalisme dan patriotisme itu lewat menyatukan banyak orang agar mereka semua merasa dihargai dan jadi bagian dari Terima kasih teman-teman dan juga para guru yang sudah menonton film dokumenter kita. Terima kasih.